tapi setiap orang ketika ada dugaan tindak pidana, dia dilaporkan ya sah-sah saja menurut saya. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut, udah simpel aja. Kalau saya menilai ya, kelihatannya nih, ini penilaian saya, analisa saya, kelihatannya Farhad Abbas juga tidak cukup juga memiliki pengetahuan ya. Sudah beberapa hari ini, nama pengacara Farhad Abbas tengah ramai menjadi perbincangan usai perseteruannya dengan aktor Denny Sumargo semakin sengit. Bahkan, Farhad Abbas sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Denny Sumargo. Muncul anggapan jika laporan yang dibuat Denny sebagai pesan jika pintu damai sudah tertutup rapat untuk Farhad. Lantas, seperti apa tanggapan dari Farhad Abbas dan koleganya Krisnamurti? Benarkah Farhad akan kembali melaporkan Denny dengan pasal baru? Saya tidak bisa berprediksi laporannya seperti apa yang dilaporkan Densu terhadap Farhad Abbas, dugaannya seperti apa, tapi setiap orang ketika ada dugaan tindak pidana, dia dilaporkan ya sah-sah saja menurut saya. Tinggal kita nanti menjalani bagaimana prosesnya Farhad Abbas ketika dilakukan diminta keterangan oleh polisi sehubungan dengan laporannya Densu dengan membawa bukti-bukti terkait. Ya kita lihat di dalam proses penyelidikannya seperti apa. Sejauh ini laporan FA juga sudah di tahap apa? Saya kalau melihat ya bahwa pasal pengancaman yang dilaporkan oleh Densu kalau ini benar, seperti apa yang diancam oleh Farhad Abbas kepada Densu? Misalkan apa sih kalimat hajar gitu ya, misalkan ada kalimat hajar seperti kemarin. Kan sebelumnya ada tulisan yang tai itu, kemudian Farhad tidak suka, Farhad bilang kalau lu kasar, lu bagaimana dengan gua hajar lu. Nah, lalu setahu saya juga kalau orang terancam, dia diintimidasi dengan ancamannya itu, dia merasa ketakutan, lalu berbahaya untuk kehidupannya dia, berbahaya untuk dirinya dia, sehingga dia meminta perlindungan hukum kepada polisi, sehingga dia melaporkan bahwa itu pengancaman. Tapi kan kita tahu, kalau orang yang diancamnya, dia lebih aktif mendatangi daripada yang diancam, seperti teman-teman netizen lihat, siapa yang mendatangi? Nah, lalu keluar setelah didatangi, dia bilang bahwa sudah clear ya, sudah oke ya, semua ya. Lah, kan proses pengancamannya di mana? Gitu loh. Proses pengancamannya itu di mana kalau dikatakan sudah clear, sudah oke, dia sudah mendatangi. Lah yang aktif itu siapa? Yang diancam atau yang mengancam? Ya kita lihatlah apakah sah-sah saja namanya proses laporan penyelidikan, kita akan ikuti bagaimana prosesnya, ya kan? Lalu kemudian laporan Farhad Abbas di Polres Jakarta Selatan yang saya juga ikut mendampingi dalam laporannya itu kan telah dilaporkan adanya ujaran kebencian terkait menyangkut masalah ras dan sebagainya ya, yang ada kalimat apa sih, kecabut pedangmu, kan kau punya burung, kau cabut pedangmu, apalah ya, kan kalimat seperti itu sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Kami pun juga sedang menunggu tahapan selanjutnya untuk dimintai keterangan sebagai pelapor. Ya biarkan itu nanti berproses berjalan. Sampai sejauh ini semua masih on the track berjalan dalam proses laporannya di Jakarta Selatan. Tapi saya memaklumi ini harus melaporkan saya. Saya sangat memaklumi gitu. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut, udah simpel aja. Ya silakan aja dipanggil, nggak ada masalah. Nanti kita jelasin bahwa Densu yang menyerang saya, Densu yang ngajak saya baku tikam. Dia ngaku-ngaku aja, kemarin dia ngaku nggak takut, ternyata dia takut. Selama ini dia bilang dia nggak takut kan, dia berani kan, ternyata lapor Polda kan. Nasib Farhad Abbas semakin terpojok usai menjadi kuasa hukum dari Agus Salim. Hal itu tidak lepas dari sepak terjang Farhad yang kerap berseteru dengan pihak-pihak lainnya.
Sebut saja, mulai dari Pablo Benua, Denny Sumargo, hingga Emma Waroka akan dilaporkannya. Dari situlah Farhad menjadi sasaran laporan para seterunya yang kesal dengan langkah-langkah Farhad dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Agus dan Novi. Kini Farhad bersiap menghadapi sejumlah laporan yang dibuat para seterunya. Tidak terkecuali Denny Sumargo yang belum lama ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas laporannya terhadap Farhad Abbas. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa, Pak? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahulah tadi. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia laporkan kita lapor. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara FA. Nah kalau dilaporkan balik, wajar mungkin karena Densus sendiri berjaga-jaga, ya merupakan tindakan preventif juga gitu loh. Ini jangan sampai gue kecolongan nih, karena kita nggak bisa nebak dia itu reaksinya apa. Kan semalam oke, lo kok pagi ngamuk gitu loh, gimana sih? Jadi kalau misalnya nggak disikapi juga dengan hati-hati, takutnya jadi kayak kita yang rugi gitu, kita yang bakal mengalami sesuatu yang kita nggak duga-duga. Kalau aku sih ya melihatnya mungkin Densus mencoba untuk ini aja, mengamankan juga buat diri dia gitu loh. Makanya mungkin Densus belajar dari kejadian-kejadian itu dia dan merasa takut juga ya, terancam ya dia lapor. Panasnya konflik yang terjadi antara Farhad Abbas dengan sejumlah pihak belakangan ini menjadi sorotan tajam netizen, terutama perseteruannya dengan Denny Sumargo. Bahkan keduanya kini saling lapor. Dan kemarin Denny Sumargo menjalani pemeriksaan atas laporan yang dibuatnya. Sontak saja, hal itu mengejutkan banyak pihak, mengingat Farhad Abbas terlebih dulu melaporkan Denny Sumargo. Namun sampai kini, laporan yang dibuat Farhad belum ada kabar perkembangan terbaru. Sebagai praktisi hukum yang juga pernah menjadi kolega Farhad Abbas, seperti inilah tanggapan Herwanto melihat kasus Farhad Abbas versus Denny Sumargo yang kini saling melaporkan. Mana yang lebih dekat untuk ditetapkan menjadi tersangka? Apakah Farhad Abbas atau Denny Sumargo? Ya memang saya mendukung ya. Artinya gini, ya ketika dia dilaporkan, ya idealnya memang dia harus pula melakukan tindakan hukum perlawanan. Nah, sekarang terbukti bahwa Bang Denny Sumargo ternyata sudah melakukan tindakan hukum perlawanan kan, akhirnya peran polisi. Kalau nggak salah ucapan Farhad itu kan hajar ya. Kata hajar itu kan justru membuat Denny Sumargo mungkin ya merasa terancam. Ini kan dekat orangnya kan. Kalau dia merasa terancam, hajar sama apa itu kalau nggak salah saya? Pukul. Pukul. Hajar sama pukul. Ya hajar sama pukul itu kan kalau kita ya melihat kamus bahasa Indonesia tuh. Nah, di kamus bahasa Indonesia itu hajar pukul itu jelas. Kalau hajar artinya apa, pukul artinya apa, itu sudah jelas. Nah justru kalau seandainya 3 huruf yang disebutkan Denny Sumargo, kalau dibawa ke bahasa hukum ya, kamus bahasa Indonesia, ini tidak ada artinya.
Nah, tapi kalau seandainya ternyata ahli bahasa akan mengatakan bahwa hajar dan pukul itu justru tindakan kekerasan, nah bisa jadi memenuhi unsur. Ya, artinya cukup mengkhawatirkan juga nih laporan Denny Sumargo ini terhadap Farhad Abbas. Nah, sekarang kan tinggal tergantung ahli bahasa. Kalaulah ahli bahasa itu mengatakan bahwa hajar dan pukul adalah tindakan seseorang akan menyakiti atau menyebabkan orang menderita, bisa jadi dia kena unsurnya. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia lapor, kita lapor. Udahlah, justru saya yang terancam. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusber udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya. Bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengaku mengatakan tai itu gara-gara saya mengadu domba dengan Nopi. Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau saya menilai ya, kelihatannya nih, ini penilaian saya, analisa saya, kelihatannya Farhad Abbas juga tidak cukup juga memiliki pengetahuan ya terkait dia menganalisa apakah perkara ini cukup mengkhawatirkan ataukah tidak mengkhawatirkan. Kenapa saya bisa menilai seperti itu? Karena dulu Farhad Abbas juga sempat kan tersandung juga permasalahan hukum, bahkan sampai pengadilan. Nah, harusnya idealnya dia seorang advokat mampu menganalisa ketika dia menyebutkan kalimat-kalimat atau menuliskan kalimat-kalimat, seharusnya dia tidak mungkin dong sampai menjadi tersangka atau bagi sampai dia di persidangan kan. Artinya kalau dia sudah sampai persidangan artinya sudah melewati tersangka sudah dan menjadi terdakwa dong. Nah, artinya kalau seandainya dia memiliki kemampuan menganalisa apakah ini masuk pidana atau tidak, seharusnya dia tidak mungkin sampai dia berada di pengadilan. Nah, artinya saya justru mengkhawatirkan, meragukan analisa dari dia untuk mengatakan tidak perlu khawatir terhadap laporannya Denny Sumargo. Nah, ingat loh, nanti dia salah lagi menganalisa, justru nanti ini bisa mengantarkan dia ke pengadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.